Halo Sobat Investor, Assalamualaikum. Selamat datang kembali di channel Invest Saham. Oke guys, jadi pada video kali ini kita akan membahas terkait dividen final saham PTBA untuk tahun 2024 yang sudah disahkan dalam RUPS tahunan yang diselenggarakan pada hari ini guys ya, hari Rabu tanggal 8 Mei 2024. Nah, kira-kira gimana nih respon investor saham PTBA? Kita akan bahas beserta dengan resiko dividen trap yang akan terjadi di saham PTBA. Jadi silahkan teman-teman simak videonya sampai akhir ya, tapi jangan lupa disclaimer on. Video ini bukan ajakan jual beli saham karena seluruh keputusan investasi tetap menjadi tanggung jawab pribadi masing-masing sebagai investor di pasar modal Indonesia. Nah, kita akan lihat dulu guys ya besaran dividen yang akan dibagikan oleh saham PTBA yang sudah disahkan pada hari ini. Pemegang saham Bukit Asam atau PTBA menyetujui pembagian dividen tahun buku 2023 senilai 4,6 triliun rupiah atau setara dengan dividen Rp398 per lembar sahamnya. Jumlah tersebut setara dengan 75% dividen payout ratio. Mengacu harga saham PTBA dalam perdagangan intraday sesi 2 pada hari ini ya, hari Rabu tanggal 8 Mei di level 2.930 per lembar saham, maka indikasi dividen yield yang dibagikan oleh PTBA adalah 13,6%-an ya guys ya. Nah, jadi kalau misalkan kita lihat respon masyarakat pada hari ini, sebenarnya sempat ada panic selling guys ya, sempat ada panic selling karena DPR-nya itu ternyata tidak 100% ya, hanya 75%. Ini teman-teman kelihatan ya, DPR-nya 75%, dividen per lembar sahamnya 398 ya, Rp398 per lembar saham. 398 ya guys ya, per lembar saham. Kalau misalkan saya hitung melalui kalkulator itu sekitar 397,5. Jadi mungkin ini dibulatkan ya guys ya, 398 per lembar saham ya, dengan yield 13,6%-an ya di harga saat ini di 2920, 2930 ya guys ya. Jadi di 2900-an. Nah, hari ini PTBA ya, kalau misal kita lihat respon dari masyarakat dan juga investor, karena memang RUPS tahunannya ini bisa kita lihat ya guys ya di YouTube ya, jadi memang disiarkan langsung sehingga banyak sekali investor yang bisa masuk ya menonton RUPS tahunan ini melalui link video di YouTube seperti itu. Nah, jadi respon dari market sendiri sebenarnya sempat ada panic selling ya, dan saya lihat ya guys ya banyak sekali investor-investor ataupun trader ya yang sebenarnya dia pasang stop loss gitu ya. Jadi sempat ada tuh ya beberapa trader mungkin ya di grupnya itu sudah apa ya, ibaratnya ada alert gitu guys ya, ada warning. Nah, kita pasang stop loss di sekian, misalkan tadi saya lihat sih sekitar 2.800-an. Nah, sedangkan PTBA pada hari ini itu sempat menyentuh level 2810 kalau di RTI bisnis saya lihat guys ya. Sempat menyentuh level 2810 pada hari ini. Kita coba lihat dan kita cek ya guys ya, kira-kira hari ini level terendahnya itu di harga berapa gitu guys ya, karena ini kan ada panic selling. Nah, siapa nih kira-kira yang kena stop loss-nya di saham PTBA guys ya? Boleh tulis di kolom komentar. Apakah teman-teman masih kuat untuk hold saham PTBA dan menerima dividen final 2024-nya? Nah, silahkan juga ya berkomentar di kolom komentar guys. Oh iya, jadi hari ini saya lihat ya guys ya, PTBA itu turun ya, sempat turun anjlok ke 2840 ya guys ya, ke 2840. Berarti di RTI bisnis ini kurang akurat. Berarti dia turun ke 2840, lalu ada kenaikan lagi guys ya, dan sekarang sedang sideways di sekitar 2920, 2930-an seperti itu ya. Nah, tadi ketika pas di sesi 1 ya guys ya, yang melakukan RUPS tahunan terlebih dahulu adalah saham Antam atau PT Antam gitu guys ya. Ada PT Antam ya dengan kode saham ANTM, itu dia membagikan DPR 100%. Maka dari itu ada apa ya, optimisme ya dari para investor untuk saham PTBA. Dan mereka berharap ya guys ya, PTBA juga bisa bagi DPR 100%. Maka dari itu saham PTBA ini sempat naik ya dari 2.800-an ya guys ya. Ini naik sampai 2990. Ya, tadi sempat naik ya ke 2990. Nah, ini berarti memang di fase optimisme ya dari para investor bahwa PTBA juga
ya masih bisa bagi DPR 100%. Sebenarnya masih bisa guys ya, tapi tadi dalam RUPS tahunannya saya mendengar ya di mana ada piutang yang belum tertagih ya guys ya, dan direksinya juga bilang ya guys ya, untuk menagih piutang tersebut maka jalan terakhir yang bisa dilakukan oleh PTBA adalah jalur hukum gitu guys. Jadi ya semoga saja nanti piutangnya segera dibayarkan ya oleh pihak-pihak yang masih berhutang ya kepada PTBA seperti itu. Kalau misalkan kita cek ya guys ya dari fundamentalnya, valuasinya memang masih sangat menarik ya dengan PE ratio di angka 10 kali dan PBV-nya 1,5 kali. Tapi ya yang jadi persoalan adalah di mana laba bersihnya pada kuartal 1 2024 ini mengalami penurunan dari 1,1 triliun di tahun 2023 pada kuartal yang sama turun menjadi 791 miliar saja gitu guys. Jadi ada penurunan nih, entah itu secara year on year ataupun secara kuartalan. Ya, sedangkan di kuartal sebelumnya, yaitu kuartal 4 2023, laba dari PTBA ini sangat-sangat tinggi, mencapai 2,3 triliun rupiah, guys ya. Nah, jadi persoalan utama untuk saham PTBA adalah dari sisi penagihan piutang dan juga laba bersih yang ternyata juga ini ada penurunan. Kemungkinan juga ya karena tadi piutangnya masih ada yang belum tertagih dan juga batu baranya mungkin ada yang belum terjual juga seperti itu guys ya. Dan kita cek ya guys ya dari sisi liabilitas to ekuitas ya, rasio hutangnya ini sebenarnya masih cukup aman guys ya, masih di bawah 100%. Kita sekalian cek aja ya buat teman-teman ya. Sekarang kita bahas fundamentalnya dan ini juga buat teman-teman yang hold ya guys ya untuk jangka panjang dan juga dividen investing. DER-nya aman di angka 71,33% dengan NPM di angka 8,41% ya, dan dividen di tahun 2023 lalu masih cukup tinggi dan masih termasuk dividen jumbo, dan untuk saat ini juga sebenarnya DPR-nya cukup besar ya, 75% itu cukup besar. Tapi memang PPTBA itu memang tidak bisa bagi DPR 100% karena masih membutuhkan capex atau capital expenditure seperti itu. Dari sisi return on equity juga cukup bagus ya, 25,67%. Jadi dari sisi fundamental sebenarnya tidak ada masalah. Dan PTBA ini sudah ya guys ya, kita lihat di sini memang PTBA di tahun 2024 ini untuk tutup buku tahun 2023 ya, DPR-nya di angka 75% ya, dan tidak bisa bagi DPR 100% lagi seperti di tahun 2022 dan juga 2021. Ini mengacu terhadap DPR di tahun sebelumnya, itu di tahun 2020 yang masih bisa bagi sekitar 70%-an. Oke, sebelum kita bahas ya guys ya resiko dividen trap saham PTBA, wah ternyata ini turun ya ke 2.900. Coba kita refresh ya. Kita refresh. Nah, kita akan bahas dulu data dari dividennya. Nah, tadi Antam ya dengan IPS 128 ya, 128 per lembar saham, dia bisa bagi DPR 100%. Coba kita cross check lagi guys ya, IPS Antam. Yaps, IPS-nya 128 ya dengan DPR 100%, maka dividen fullnya 128 per lembar saham dengan yield 8%-an di harga 1540 ya untuk sesi 2 hari ini, 1540. Ini bisa diganti-ganti guys ya sesuai dengan harga penutupan atau harga kumdetnya nanti. Lalu untuk PTBA ya dengan IPS 530 per lembar saham, DPR-nya 75%, maka dividen finalnya itu bisa bagi 397,5 atau kita bulatkan menjadi 398 per lembar saham ya guys ya. Dengan yield ya tadi kalau misalkan kita cek dari Stockbit ya memang di angka 13%-an. Kita langsung hitung manual saja guys ya. 397,5 ya. Kita bagi dengan harga saat ini ya 2920. Itu di angka 13,6%. Jadi dibulatkan ya guys ya ke atas menjadi 14% kalau misalkan di Excel seperti itu. Nah, untuk yieldnya ini tergantung nanti di tanggal kumdet ataupun tergantung dari di harga berapa teman-teman beli seperti itu. Saya contohkan guys ya melalui teknikalnya. Nah, untuk teman-teman yang punya saham PTBA di harga yang lebih murah ya mungkin kisaran di 2.300 ya, 2.300-an ini sempat turun ke area terendahnya di 2.300, mungkin di 2.300 2.400 ya, maka perhitungan yieldnya juga akan berbeda guys.
2.300 kalau misalkan teman-teman punya average di 2.300, maka dividen yieldnya ini 17%. Misalkan kita rubah ke 2.400, maka yieldnya juga berubah guys ya, sekitar 17%-an juga. Ya mungkin ada sedikit 16, sekian persenan ya, seperti itu. Jadi untuk dividen yield ini sebenarnya tergantung ya, tergantung dari berapa sih average yang teman-teman punya. Begitupun kalau misal teman-teman punya average-nya di harga atas, misalkan di 3.100 misalkan ya, maka ini dividen yield-nya juga akan berkurang menjadi sekitar 13 persenan saja. Gitu ya, atau mungkin masih ada yang punya di 4.000 mungkin dividen yield-nya hanya 10%. Jadi tergantung ya, tergantung average yang teman-teman punya juga seperti itu. Nah, kita asumsikan ya 13 sampai 14% potensi penurunan untuk saham PTBA. Aktualnya kalau di range saat ini ya 2920 adalah 13,6%. Kita akan hitung resiko untuk dividen trap saham PTBA guys ya. 13,6 persenan. Jika PTBA turun ya, wah ini dalam guys ya. Kalau PTBA turun ya kita asumsikan di range saat ini dari 2009-10 ya, 2910 ya. Ini tipis ya, 2920, 2910. Kalau misalkan PTBA ini turun ya 13,6%, kita cari guys persentasenya ya. Ya, lebih dikit gak apa-apa ya. 13,6%, maka ada potensi turun sampai 2510, 2520 guys ya, ke 2500-an. Kalau misalkan mengacu terhadap penutupan pada hari ini guys ya, di 2920, 2910 seperti itu. Nah, jadi dia akan turun ya sekitar sesuai dengan dividen yield yang dibagikan oleh saham PTBA sekitar 13,6 atau 13,7 persenan ya, ke range 2500-an seperti itu ya. Ini sebenarnya berada di area support ya. Penurunan PTBA itu akan terjadi ya, kembali lagi ke support sebelumnya, yaitu di tanggal support di tanggal 24 Januari 2024. Jadi kembali lagi ke support di awal tahun 2024 ini ya. Semoga saja PTBA kuartal 2-nya tidak anjlok lagi untuk laba bersihnya, sehingga nanti bisa melanjutkan kenaikan. Tapi jika laba PTBA pada kuartal 2 2024 ini dia anjlok lagi, maka mau tidak mau teman-teman akan floating loss lebih dalam lagi guys ya. Mungkin bisa kembali ke support terendahnya di sekitar 2300-an seperti itu. Oke guys, jadi ya kita melihat hari ini candlenya memang shadownya ini panjang ke atas dan ke bawah ya, karena PTBA sempat naik tadi ya sebelum RUPS ya, pada akhir sesi 1 itu sempat naik, dan di pertengahan sesi 2 ini juga dia sempat turun. Tadi kita cek guys ya, dia sempat anjlok gitu ya. Sempat mungkin ya ada teman-teman trader yang kena stop loss juga nih di sekitar 2840 sampai 2850-an. Oke guys, ini tentunya menjadi kabar yang cukup menggembirakan guys ya untuk holder PTBA ya, yang sejak lama memang masih menantikan dividen dari saham PTBA. Jadi 397 ya, 397 atau 398 lah ya per lembar saham dengan yield 13 persenan ya. Kita bulatkan ke bawah aja deh ya. 397. Nah, tinggal kita lihat nanti dari ABMM ya. Kira-kira ABMM akan bagi dividen berapa nih? Mengingat laba bersih kuartal 1 2024-nya juga ini mengalami penurunan gitu guys ya. Jadi kita tandai ya yang udah fix ya. Yang udah fix ini WNTR juga ya 1569 ya. Kalau nggak salah ya guys ya. Teman-teman koreksi aja kalau salah. 1569 yieldnya ya mungkin 6%, 7% lah ya. Atau mungkin 8% ya. Lalu Harum ya, belum ada tanda-tanda. Nah, kemarin kita sudah bahas Indi dan juga MBAP ya. Indi yieldnya sekitar 6%, MBAP yieldnya sekitar 2%, dan langsung anjlok guys, karena tidak sesuai dengan ekspektasi market, yang mana ekspektasi market saham-saham batubara masih bisa bagi dividen besar. Sehingga ketika saham batubara ini tidak bisa
mencatatkan laba yang besar pada kuartalannya itu sebenarnya sudah warning atau lampu merah. Nah, gimana nih untuk investasi jangka panjang? Kalau misalkan teman-teman itu masih floating loss di PTBA dan belum sama sekali melakukan averaging down di area terendahnya di 2300, ini saya rasa sangat disayangkan ya guys ya, karena averaging down itu adalah ya salah satu trik dan salah satu tips untuk teman-teman bisa exit dari sebuah saham dan dengan memanfaatkan kenaikannya menjelang dividen. Nah, teman-teman perhatikan, kenaikan PTBA menjelang dividen itu naik 36,23%. Misal teman-teman nyangkut di PTBA gitu ya, di range misalkan 4.000 lah ya, 4.000. Kita hitung lah ya, 4.000, tapi kita hitungnya pakai cara yang paling simpel gitu ya. 4.000 per lembar saham, teman-teman misalkan punya 10 lot ya. Dikali 10 ya, 4.000 itu teman-teman punya 10 lot. Lalu teman-teman ditambah ya guys ya dengan averaging down ya di harga termurah ya. Misalkan teman-teman dapat nih di 2.300-an gitu ya. 2.300 teman-teman averaging down lagi 10 lot karena misalkan ya teman-teman sudah nabung gitu ya untuk beli saham PTBA ini 10 lot gitu ya. Berarti di 2.300-an teman-teman belinya 10 lot lagi. Nah, ini sekalian kita bahas averaging down ya. Nah, berarti ya average yang kita punya itu 20 lot ya, tinggal kita bagi ya guys ya secara rata-ratanya. Kita bagi 20 lot. Nah, berarti average teman-teman itu di 3.150. Nah, tentu saja ketika kita melakukan averaging down itu seharusnya kita averaging down-nya itu lebih besar daripada daripada jumlah lot yang kita miliki. Jadi seharusnya 4.000 kalau misal teman-teman punya 10 lot ya, kali 10 ditambah ya di level 2.300. Misalkan teman-teman averaging down-nya 20 lot ya, 2 kali lipatnya. Dikali 20, tinggal kita bagi dengan 30 lot ya. Bagi 30 lot. Nah, maka average teman-teman di 2.800-an. Sehingga ketika dia menyentuh level kita cek ya. Ketika PTBA kembali ke level 3.140 ya pada 19 April 2024, maka teman-teman ini bisa exit di saham PTBA dengan average 2.860-an seperti itu dan bisa dapat cuan juga dari capital gain-nya. Nah, itulah kalau misalnya teman-teman mencari cara exit dari sebuah saham, maka dari itu ya saya sarankan teman-teman belilah saham bagus di harga murah. Belilah saham bagus yang rutin bagi dividen di harga murahnya, bukan di harga pucuk, guys ya. Kenapa kita rutin selalu membagikan informasi terkait saham-saham yang rutin bagi dividen? Karena ketika sahamnya itu rutin bagi dividen, maka itu kita punya kesempatan, guys ya. Kita punya kesempatan untuk exit dari sebuah saham dengan memanfaatkan kenaikan ini, dengan memanfaatkan kenaikan menjelang pembagian dividen di tahun selanjutnya. Maka dari itu kita punya range 1 tahun untuk melakukan averaging down. Seperti itu guys ya. Semoga dapat dipahami, tapi kalau misalkan teman-teman belum paham, mungkin nanti bisa kita jelaskan lagi lebih rinci ya guys ya di next video. Seperti itu. Oke guys, teman-teman boleh tulis pendapatnya terkait dengan dividen PTBA di kolom komentar guys ya. Kira-kira siapa aja nih yang masih pegang saham PTBA untuk dapat